Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Modi Chania. Saya Ilham Syafi'i. Viewers, inilah Man22 TV Jakarta. Di sini kami akan live streaming setiap hari Sabtu melalui YouTube ataupun media sosial lainnya. Dan kami akan memberikan informasi-informasi terbaru terkait Man22 Jakarta. Man22 TV sudah diresmikan pada tanggal 25 November 2020 oleh Bu Ida selaku Kepala Man22 Jakarta periode sebelum ini bersama Bapak Saiful Mujab, Kepala Kanwil Kemenak DKI Jakarta. Dan pasti banyak dari kalian yang bertanya, kalau sudah diresmikan, kenapa baru bisa tayang? Karena pada bulan November lalu masih diberlakukan PSBB. Jadi, para siswa tidak bisa datang secara normal, dan kami pun tidak bisa tayang. Dan, Modi, kira-kira ada informasi apa aja nih yang bisa kita sampaikan di bulan ini? Di bulan Maret ini ada 5 informasi. Yang pertama, Statement Kamat 22 Jakarta. Yang kedua, PPDB Bertingman 22 Jakarta. Yang ketiga, latihan pertama Exco Panahan. Yang keempat, proses penyerahan berkas KJP. Dan yang kelima, ujian madrasah kelas 12 dan kunjungan monitoring Kepala Kantor Kemenak Jakarta Barat. Wah, berarti cukup sedikit ya, hanya 5 informasi dalam 1 bulan terakhir. Iya, soalnya kan kita lagi di masa PSBB. Iya. Kita tidak dimungkinkan untuk datang ke sekolah setiap harinya. Jadi, di bulan Maret ini kita hanya ada 5 informasi saja. Oh, baiklah kalau seperti itu, kita langsung masuk ke informasi yang pertama, yaitu Bapak Usman yang akan menyampaikan visinya tentang Man22 TV Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menyampaikan beberapa hal yang berhubungan dengan Man22 Jakarta ke depan. Yang pertama, di tahun ini saya melakukan kontrak prestasi kepada Kanwil Kementerian Agama DKI Jakarta, yaitu 1. KSM dalam bidang mata pelajaran matematik dengan target juara 1 Provinsi DKI Jakarta. Yang kedua, bidang mata pelajaran ekonomi dengan target juara 3 nasional. Di samping itu ada beberapa program unggulan yang saya kontrak prestasikan, yaitu bidang asrama dengan harapan siswi asrama Man22 Jakarta akan mendapatkan atau bisa melanjutkan ke perguruan tinggi negeri di luar negeri ataupun perguruan tinggi negeri di dalam negeri yang favorit. Selain itu juga kami kontrak prestasikan Man22 TV, di mana dengan Man22 TV tersebut maka segala informasi yang ada bisa disiarkan sehingga dikenal di seluruh masyarakat. Di samping itu, seperti kita ketahui bersama bahwa kondisi saat ini yang lagi booming adalah media sosial, maka dengan adanya Man22 TV sebagai ajang latihan siswa-siswi Man22 Jakarta agar nantinya paling tidak membekali mereka, syukur-syukur bisa menjadi presenter di level nasional. Di samping itu juga dalam rangka memperkuat keagamaan di Man22 Jakarta, saya kontrak prestasikan sertifikasi tahfiz Al-Quran, yaitu bagi siswa-siswi Man22 Jakarta yang bisa menghafal 10 juz Al-Quran, maka akan kami keluarkan sertifikat yang diakui dengan kita menggandeng pihak lain, pihak ketiga. Kita MOU dengan Fakultas Dakwah PT IKI Jakarta. Selain itu, kita juga di tahun ini juga menargetkan bidang lain, yaitu syiar anak negeri, di mana program ini adalah program Metro TV
yang bekerja sama dengan Kementerian Agama Pusat. Insyaallah target kami paling tidak tim dari MAN 22 Jakarta bisa masuk 10 besar di Metro TV tersebut. Selain itu ada ekskul baru yang memang ini adalah event tahunan selalu ada di Kementerian Agama Pusat, yaitu robotik. Dalam hal ini untuk mewujudkan kontrak-kontrak prestasi tersebut khususnya robotik, maka kami kerjasamakan dengan rumah robot. Demikian, terima kasih. Baik, itu tadi visi yang disampaikan oleh Bapak Usman terkait MAN 22 TV Jakarta. Dan Maudi, informasi yang kedua itu tentang boarding bukan sih? Iya, tentang boarding. Nah, viewers, di MAN 22 Jakarta ada program boarding yang baru saja dibuka PPDB secara online di awal Maret ini. Oh, PPDB-nya secara online ya? Iya. Kira-kira prosesnya sudah selesai apa belum? Sudah ya, alhamdulillah selesai. Oh, kalau sudah selesai berarti ada video liputannya dong? Wah, ada dong. Wah, bagus deh kalau gitu. Langsung saja kita saksikan video liputan proses PPDB boarding MAN 22 Jakarta. Dan untuk penjelasannya, kita akan menghadirkan Ketua Pelaksana PPDB boarding MAN 22 Jakarta, Bapak Irwan. Pada tahun ketiga, setelah berdirinya boarding MAN 22 Jakarta, bulan Maret ini kembali dilakukan PPDB untuk angkatan ketiga. Dua angkatan sebelumnya sempat menikmati kegiatan boarding secara normal. Sebelum akhirnya seperti sekolah-sekolah yang lain, seluruh kegiatan pembelajaran dilakukan secara online. Kali ini, seluruh proses PPDB juga dilakukan secara online untuk mengantisipasi pandemi COVID-19. Seluruh proses berlangsung pada bulan Maret ini, mulai dari pendaftaran, seleksi, tes, dan penerimaan. Menurut Ketua Pelaksana, Bapak Irwan, selaku Wakil Kesiswaan MAN 22 Jakarta, animo masyarakat tahun ini cukup banyak. Setelah diseleksi, 39 calon peserta didik lolos untuk mengikuti tes, dan akan diterima sebanyak 20 siswi peserta didik baru boarding MAN 22 Jakarta tahun pelajaran 2021-2022. Assalamualaikum Pak Irwan. Salam. Pak, apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu gimana, sehat? Alhamdulillah Pak sehat Pak. Pak, terima kasih ya Pak atas kedatangan Bapak di studio kami. Lalu Bapak kan Ketua Pelaksana PPDB boarding tahun 2021. Iya. Bagaimana proses PPDB boarding tahun ini Pak? Alhamdulillah proses PPDB tahun ini berjalan dengan lancar, ya. Dimulai dari proses pendaftaran, lalu kemudian proses seleksi tes sampai kemudian kelulusan, ya. Lalu berapa hasil seleksinya Pak? Jadi dari yang mendaftar, alhamdulillah yang ikut ujian tes itu 39 calon peserta didik. 39 ya Pak? Apa itu kebanyakan ya Pak di boarding itu? Ya, jadi dari 39 itu nanti dites kembali. Jadi ada wawancara. Lalu ada tim pengujinya kan Pak? Itu siapa saja ya Pak tim pengujinya? Tim penguji itu terdiri dari dua. Ada penguji kemampuan di dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua tes wawancara. Untuk tes timnya terdiri dari 6, yaitu Pak Kiai Haji Sugiana Zain, Ustaz Soleh, kemudian Ustaz Nasrullah, Ustazah Asmaul Husna, kemudian Ustazah Ida Rosida, ya. Lagi siapa ya? Siapa itu kalau saya lupa ya. Harus sebentar. Ingat. Ustazah Ida. Oh, sama Pak Sofi.
fotokopian ya. Ya. Terus yang wawancara dari Pak Haji Sugiana, kemudian Pak Nasrullah, Ibu Ade, Bu Pramesti, Bu Hadiah Septi, dan Bu Ida Rosida. Lumayan banyak ya Pak bulinya ya Pak. Ya. Semoga pada masuk semua ya Pak para peserta didik yang mau seleksi ini. Lalu apa harapan Bapak untuk penerimaan seleksi peserta didik tahun ini? Jadi ya memang tujuan seleksi ini agar Boarding Man 22 Jakarta itu mendapatkan calon peserta didik yang berkualitas ya. Karena memang diuji kemampuan di dalam kitabah, kemudian juga tahfiz dan juga tilawah. Karena memang orientasi dari boarding ini memang diharapkan peserta didik yang sekolah di Boarding Man 22 Jakarta itu bisa dapat menghafal 10 juz. Jadi harapannya mudah-mudahan peserta didik yang diterima di Man 22 Jakarta itu berkualitas gitu, karena kita menginginkan juga nanti prosesnya bisa berjalan dengan lancar dan bisa menghasilkan lulusan Boarding Man 22 Jakarta yang bisa kuliah baik di luar negeri maupun di dalam negeri. Amin. Semoga peserta didik tahun ini sesuai dengan harapan ya Pak. Nah viewers, itulah informasi dari Pak Irwan tentang PPDB Boarding Man 22 Jakarta tahun 2021. Loh, Maudi, berarti sedikit ya kalau hanya 20 peserta didik yang diterima di boarding? Enggak dong, kan kita juga ada kelas 11, kelas 12. Kalau dijumlahkan, nanti kan juga hasilnya kan sekitar 60-an. Oh, berarti lumayan banyak ya kalau segitu ya? Iya. Nah, Ilham, selanjutnya itu ada ekskul panahan ya? Iya benar. Jadi di Man 22 Jakarta ini memang ada ekskul panahan yang khusus untuk anak boarding saja. Dan kalau kalian bertanya, kenapa sih untuk anak boarding saja? Karena memang ekskul panahan itu satu paket dengan program boarding. Dan mereka akan latihan setiap hari Sabtu. Seperti itu. Nah, keren banget ya itu ekskul boarding tuh ada panahannya. Oh iya sih, keren juga. Apalagi jarang ya sekolah-sekolah mengadakan ekskul panahan seperti itu. Nah, langsung saja kita saksikan kegiatan panahan yang sudah diliput oleh teman kita, Gita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Gita dari Man 22 TV. Saat ini di belakang saya sedang diadakan ekskul panahan untuk pertama kalinya di lapangan Man 22 Jakarta. Mengingat terbatasnya kegiatan saat pandemi ini, yang mengikuti ekskul panahan saat ini hanyalah siswi boarding. Ekskul panahan sebenarnya sudah diadakan sejak tahun kedua berdirinya Boarding Man 22 Jakarta. Tetapi karena pandemi COVID-19, kegiatan tersebut ditunda dan baru bisa dilaksanakan sekarang. Ekskul ini bekerja sama dengan klub anak panah dan diharapkan akan bisa meraih prestasi di masa depan. Latihan pertama berjalan cukup menarik, diikuti oleh siswi dan keluarga, serta pengajar boarding Man 22 Jakarta. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai ekskul ini, Man 22 TV telah mewawancarai pelatih dan kepala boarding. Assalamualaikum Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naila dari Man 22 TV. Sebelumnya saya boleh tahu sih Kak informasi tentang Kakak? Oke, nama saya Mufris Kamal. Saya di dalam dunia panahan disebut dengan Coach Kamal panggilannya. Kami dari anak panah klub dari Depok. Insya Allah kita juga di bawah dari Perpadi. Di sini sistem pelatihan yang Kakak terapkan itu gimana sih Kak? Oke, sistem pelatihan kita memang kita sudah buat silabus atau kurikulum sendiri. Jadi memang kita tersusun dengan baik cara pembelajaran kita, dan insya Allah kita memang target teman-teman yang di kelas kita, insya Allah kita akan maksimalkan untuk menjadi atlet. Kira-kira target dan harapan Kakak menjadi pelatih ekskul panah ini apa? Oke. Target dan harapan saya sih besar. Gimana caranya mungkin seumur hidup saya jadi pelatih di F1 22. Tapi poinnya
saya berharap dari MAN 22 insya Allah muncul calon-calon atlet khususnya di Panahan, karena memang usia-usia di MAN atau usia-usia di kelas 10, 11, 12 itu juga cukup cocok untuk kita mencoba kita asah menjadi seorang atlet. Terima kasih Pak atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maudika Nia dari MAN 22 TV. Di sini saya menanyakan beberapa pertanyaan. Yang pertama, bisa Bapak jelaskan tentang ekskul Panahan ini? Untuk ekskul Panahan ini emang baru terlaksana tahun ini. Kita kerjasama dengan klub anak panah ya, klub anak panah. Untuk ekskul Panahan ini memang sudah termasuk dalam pembiayaan dari awal pendaftaran. Tuh. Dan ini alhamdulillah tahun ini sudah bisa terlaksana. Kita bekerja sama dengan klub anak panah ini. Gitu. Mungkin. Lalu karena saat ini sedang di masa pandemi, bagaimana ekskul ini bisa terlaksana? Alhamdulillah karena adanya kerjasama dengan klub anak panahan, dan kita juga tetap menjaga prokes, ya protokol kesehatan sesuai dengan sesuai dengan aturan dari kesehatan. Meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini, kita tetap menjaga kesehatan dengan cuci tangan, menjaga jarak juga, kemudian ya itulah prokes-prokes yang harus diperhatikan meskipun dalam keadaan pandemi seperti ini. Alhamdulillah kita masih bisa melaksanakan ekskul ini. Lalu apa harapan Bapak dengan adanya ekskul Panahan ini? Sebetulnya setelah kita mendapatkan penjelasan dari pelatih, ternyata ekskul Panahan ini bukan sekedar olahraga biasa saja, tapi juga olahraga yang bisa sinergi dengan kecerdasan juga. Nah, termasuk bagaimana seseorang itu berjalan. Jadi ketika seseorang itu berjalan dengan jalan yang tegak dan yang lurus, itu menandakan juga kesehatan otaknya juga itu. Jadi benar apa yang dianjurkan oleh Rasulullah, bahwa kaum muslimin itu perlu sekali untuk belajar memanah, termasuk juga berenang. Itu kenapa? Di luar negeri itu anak kecil ya, sejak kecil itu dia sudah diajari berenang, karena itu ternyata ada hubungannya dengan apa? Dengan kecerdasan otak. Itu panahan juga demikian gitu. Jadi bahkan anjuran dokter ketika seseorang itu kena seperti urat kejepit, itu justru obatnya dengan olahraga memanah ini. Mudah-mudahan ekskul panahan ini bisa eksis ya, terus dipelajari. Bahkan kita berharap tidak hanya yang boarding saja, tapi juga yang kelas-kelas reguler ini sangat perlu itu untuk untuk mempelajari panahan ini. Iya. Ya. Baik Pak, saya tutup ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah guys, itulah yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham, asik sekali ya ekskul panahannya di boarding, dimulai dari jam 8 pagi sampai jam 11 siang. Iya, apalagi tadi itu mereka terlihat sangat bersemangat untuk mengikuti kegiatan tersebut ya. Iya, coba aja aku bisa ikut ekskul panahannya. Coba aja di reguler juga ada ya, pasti kan lebih rame dan lebih seru gitu. Nanti kalau udah tatap muka, kita usulin yuk ke pihak sekolah, siapa tahu yang reguler juga bisa ikut ekskul panahan. Boleh tuh, siapa tahu kalau sudah tatap muka kita diperbolehkan ikut ya kan? Iya. Nah, dengar-dengar tuh udah ada proses penyerahan berkas KJP ya? Oh iya, proses penyerahan berkas KJP memang sudah dimulai. Dan untuk penjelasannya,
kita langsung saja saksikan video liputan proses penyerahan berkas KJP. Dan penjelasan lebih lanjutnya, kita akan mendatangkan Bapak Salam selaku operator KJP MAN 22 Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku operator KJP di MAN 22 Jakarta ingin menjelaskan sedikit tentang KJP Plus. KJP Plus merupakan program strategis Pemprov DKI Jakarta untuk memberikan akses kepada warga DKI Jakarta usia sekolah 6-21 tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu, untuk memudahkan agar dapat menuntaskan program wajib belajar 12 tahun. Perbedaan mendasar proses pendaftaran KJP Plus dengan tahun sebelumnya, sekolah mengurusi hampir semua prosesnya. Di tahun ini, dengan adanya pandemi, sekolah hanya menerima calon pendaftar KJP Plus dari Dinas Pendidikan. Data yang kami terima untuk selanjutnya kami proses verifikasi untuk memastikan apakah siswa yang bersangkutan masih aktif sebagai peserta didik di MAN 22 Jakarta. Bagi masyarakat yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai KJP Plus ini, dapat melihat langsung di alamat website kjp.jakarta.go.id. Di MAN 22 Jakarta sendiri, kami selaku operator telah menerima berkas dari siswa yang melakukan pendaftaran sebanyak 277 siswa. Dan itu berarti ada peningkatan dari tahun sebelumnya yang berjumlah 265 siswa. Berkas yang kita terima semuanya didigitalisasi, yang selanjutnya kita upload ke dalam aplikasi KJP MAN 22 Jakarta. Setelah proses upload selesai, maka selesai pula tugas operator KJP. Kami tinggal menunggu penetapan penerima KJP Plus dari Pemprov DKI Jakarta. Alhamdulillah, semua proses telah kami jalankan, tinggal menunggu hasilnya. Semoga seluruh siswa yang mengajukan KJP Plus di tahun ini bisa ditetapkan sebagai penerima KJP Plus tahap 1 tahun 2021. Demikianlah yang dapat kami jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilham, banyak juga ya yang mendapatkan KJP di MAN 22 Jakarta. Iya ya, dan alhamdulillah juga jadi banyak para siswa yang terbantu dengan adanya KJP ini. Dan semoga bagi para siswa yang mendapatkan KJP dapat bermanfaat. Amin. Amin. Nah, Ilham, yang kelima itu kan tentang monitoring Kepala Kanwil Kemenak DKI Jakarta Barat. Iya. Nah, itu kan yang wawancarain saya sendiri loh. Wah, masa sih? Kalau misalkan begitu, boleh dong gantian sekali-kali. Baiklah, langsung saja kita saksikan video reportase dari teman saya, Maudi. Mengikuti jadwal Kementerian Agama, ujian madrasah tahun 2021 MAN 22 Jakarta telah dilaksanakan tanggal 22 sampai dengan 31 Maret ini. Menurut Ibu Ade, selaku Wakil Kurikulum sekaligus Ketua Pelaksana, kegiatan ini berjalan lancar dan masalah-masalah yang terjadi terkait teknis bisa segera diberikan solusinya oleh tim. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, bagaimana pelaksanaan ujian madrasah di MAN 22 tahun ini?
Alhamdulillah ujian madrasah tahun ini dilaksanakan oleh seluruh kelas 12, jumlahnya 210 siswa, dan dilaksanakannya melalui sistem daring dengan platform dari Kementerian Agama yaitu e-learning madrasah. Siapa saja tim yang membantu Ibu dan bagaimana kinerjanya? Untuk pelaksanaan ujian madrasah ini, jadi ada 2 tim yaitu panitia dengan pengawas. Untuk panitia itu kita melibatkan juga beberapa guru serta wakil staf, dan untuk pengawasan kami dibantu oleh wali kelas 12 agar ujian madrasah yang berlangsung secara daring ini bisa berjalan dengan baik. Selanjutnya, apa ada kendala yang dihadapi? Karena ujian madrasah ini berbasis daring, memang kendala yang dihadapi terkait dengan jaringan internet. Jadi di hari pertama ada beberapa siswa yang jaringan internetnya tidak stabil. Kemudian di hari kedua ada kendala sedikit di e-learningnya, namun sudah berhasil kami atasi. Dan selanjutnya ujian madrasah berjalan dengan lancar. Dan apa harapan Ibu untuk ujian madrasah kali ini? Harapan kami untuk seluruh peserta didik kelas 12 dalam ujian madrasah ini adalah tentu saja pelaksanaan ujian madrasahnya berlangsung dengan lancar, kemudian hasilnya juga memperoleh hasil yang terbaik. Baik Bu, terima kasih ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selain dihadiri oleh pengawas dari dinas, pelaksanaan ujian madrasah di MAN 22 Jakarta juga dimonitor langsung oleh Kepala Kemenak Jakarta Barat dan Kanwil Kemenak DKI dengan mengirimkan seorang stafnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Modika Nia dari MAN 22 TV. Di sini saya sedang bersama Bapak Wahyudin, Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Jakarta Barat, yang sedang mengadakan monitoring pelaksanaan ujian madrasah di MAN 22 Jakarta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Kami dari MAN 22 TV mohon izin untuk minta informasi terkait kunjungan Bapak di sekolah kami. Apa yang Bapak dapatkan dari hasil pemantauan ujian madrasah 2021 di Jakarta Barat dan khususnya di MAN 22 Jakarta? Ya, baik. Alhamdulillah selama 2 hari kami pantau di Madrasah Aliyah Negeri maupun swasta, wabil khusus MAN 22, pelaksanaan ujian berlangsung tertib, aman, dan lancar. Seluruh peserta ujian hadir bisa mengikuti walau melalui tidak tatap muka atau online. Alhamdulillah hadir semuanya, kecuali ada beberapa peserta yang memang kesulitan kuota maupun sinyal, dan alhamdulillah sudah bisa mengikuti karena anak yang bersangkutan bisa mengikuti di sekolah yang bersangkutan. Kemudian yang kedua, khususnya di MAN 22, alhamdulillah peserta yang berjumlah 210 semuanya bisa hadir mengikuti ujian, tentu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan prestasinya lebih bagus lagi. Amin. Lalu dengan ditiadakannya ujian nasional, apakah dampaknya terhadap kualitas lulusan? Tidak terlalu berdampak bagi peserta didik, karena ujian nasional hanya merupakan pendukung untuk kelulusan, bukan penentu kelulusan. Oleh karena itu yang menentukan adalah proses. Anak kita, peserta didik kita dibimbing, dibina oleh Bapak Ibu Guru selama kurun waktu 3 tahun, dari kelas awal sampai ke dengan kelas akhir, dan semuanya berproses. Ujian yang bukan nasional itu tetap dilaksanakan, dan alhamdulillah prestasinya pada umumnya bagus semuanya. Baik Pak. Lalu mohon saran dan pesan-pesannya untuk peserta didik dan penyelenggara pendidikan terkait rencana pemerintah untuk kembali melaksanakan pembelajaran tatap muka semester depan. Ya, bagi peserta didik maupun Bapak Ibu Guru, kami himbau untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka
Mudah-mudahan nanti akan berlangsung dengan baik, kemudian lancar. Tentu harapan kami patuhi tetap protokol kesehatan karena untuk menjaga ataupun tindakan preventif harus kita lakukan agar kita tetap sehat sehingga pembelajaran secara tatap muka akan berlangsung aman, nyaman, dan insya Allah sukses. Amin. Terima kasih Pak atas waktunya. Demikian wawancara kami dengan Bapak Wahyudin, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, asik sekali ya. Kita langsung dimonitoring oleh Kakan Kemenak Jakarta Barat. Dan bagi para siswa yang mengikuti ujian, semoga mendapatkan prestasi yang maksimal dan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Bapak Wahyudin. Amin. Amin. Untuk menutup program kali ini, kita ada 2 informasi terbaru, yaitu kunjungan monitoring dari staf Penmat Kanwil Kemenak DKI Jakarta dan Katsat Lakpe Kecamatan Palmerah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Wadi Chania dari Man22 TV. Saat ini saya sedang bersama Bapak Aziz selaku staf Penmat Kanwil Kemenak DKI Jakarta yang sedang mengadakan peninjauan pelaksanaan ujian akhir madrasah di Man22 Jakarta. Assalamualaikum Pak Aziz. Waalaikumsalam. Pak, kami dari Man22 TV mohon izin untuk informasi terkait kunjungan Bapak di sekolah kami. Apa yang Bapak dapatkan dari hasil peninjauan ujian madrasah di Man22 Jakarta? Baik, dengan ditiadakannya pun itu kan jadi untuk lulusan menggunakan ujian madrasah di masa pandemi seperti ini. Ujian madrasah dilaksanakan secara daring ya atau online menggunakan aplikasi yang diserahkan masing-masing ke sekolah maupun madrasah. Kebanyakan madrasah di DKI rata-rata menggunakan aplikasi dari Kemenak yaitu e-learning. Itu bisa digunakan untuk ulangan, untuk ujian, terutama untuk ujian madrasah ini. Rata-rata madrasah DKI menggunakan aplikasi e-learning dan selama ini yang kita pantau seperti contohnya di Man22 ini berjalan dengan lancar, tidak ada kendala, alhamdulillah aplikasinya berjalan dengan baik, anak-anak juga hadir, nggak ada kesulitan dalam menggunakan aplikasi itu karena selama pandemi anak-anak sudah familiar menggunakan e-learning itu untuk ulangan atau melaksanakan tugas-tugas dari gurunya. Jadi bukan hal baru menggunakan aplikasi e-learning itu untuk pelaksanaan ulangan maupun ujian madrasah dan alhamdulillah berjalan dengan lancar, nggak ada kendala. Ya mungkin kalau kendala masalah internet atau apa itu ya kendala-kendala ringan, tapi secara teknis berjalan lancar. Alhamdulillah ya Pak, pada berjalan lancar semua. Dan apa harapan Bapak dan pesan-pesan Bapak terhadap peserta didik yang berkaitan rencana pemerintah tersebut untuk melaksanakan pembelajaran tatap muka di masa depan? Jadi untuk pelaksanaan pembelajaran tatap muka, kita tunggu kebijakan dari pemerintah, terutama pemerintah daerah yang selama ini sudah ada angket atau untuk asesmen kesiapan pembelajaran. Nah itu baik sekolah maupun madrasah sudah beberapa yang mengisi itu untuk kesiapan itu. Nah, nanti terkait petunjuk teknis pelaksanaannya seperti apa, terus berjalannya seperti apa, nanti kita tunggu dari kebijakan pemerintah daerah. Ya, kita berharapnya pandemi ini segera selesai karena walau bagaimanapun kan pembelajaran dengan daring mungkin ada plus minusnya. Begitu juga dengan pembelajaran tatap muka, tapi untuk saat ini kan yang diutamakan untuk kesehatan.
Jadi nanti pembelajaran tatap muka teknisnya seperti apa, rencana pemerintah seperti apa, kebijakannya seperti apa, kita tunggu kebijakan dari pemerintah daerah. Baik viewers, itu informasi yang saya dapat dari Pak Aziz. Terima kasih Pak atas informasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Modi Chaniha dari Man22 TV. Saat ini saya sedang bersama Bapak Joko Sunarko, Kepala Satuan Pelaksana Pendidikan Kenyataan Panah Palmerah yang sedang mengadakan kunjungan ke Man22 Jakarta. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak hari ini? Alhamdulillah sehat. Pak, Bapak kan sedang ada kunjungan di Man22 Jakarta. Ya. Nah, kalau boleh tahu, dalam rangka apa Bapak ke kunjungan Man22 Jakarta ini? Nah, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Terutama saya ingin silaturahim, ya, karena Man22 Jakarta ini berada di wilayah Kecamatan Palmerah. Berarti merupakan keluarga besar Satuan Pendidikan Kecamatan Palmerah. Kemudian daripada di samping saya mau bersilaturahim dengan teman-teman, saya juga ingin melihat situasi kondisi ya sekolah pada saat kita ini belum tibanya tatap muka langsung, tapi saya melihat kondisi sekolah tentang kebersihannya, ya, tentang keamanannya, kemudian juga tentang kesiapan teman-teman guru. Mungkin di sini juga karyawan, pegawai dan guru itu ada yang piket. Gitu. Nah, lalu Pak, untuk menambah pengetahuan, bolehkah Bapak ceritakan sedikit tentang bidang yang Bapak pimpin dan tugas-tugasnya terkait dengan pembinaan sekolah-sekolah di wilayah binaan Bapak? Ya, pertama tugas saya selalu mengkondisikan teman-teman kepala sekolah yang di semua jenjang yang ada di Palmerah, Kecamatan Palmerah, mulai dari PAUD, TK, SD, SMA, SMK. Untuk menguruskan ini supaya kita selalu dalam kondisi aman, nyaman, dan kondusif. Dan informasi-informasi terutama tentang tupoksi dari guru, tupoksi juga kepala sekolah seperti apa itu. Kemudian bagaimana gitu supaya nih Kecamatan Palmerah ini khususnya pendidikan ini lebih maju daripada kecamatan yang lainnya seperti apa. Nah, ini terobosan-terobosan ini kita harus datangi, kita jemput bola, kita silaturahim, terutama lagi situasi seperti ini kan kita nggak boleh kumpul-kumpul. Jadi kita mungkin bisa datang ke sekolah, bisa ketemu dengan kepala sekolah atau beberapa guru untuk saling bertukar pikiran seperti apa gitu. Seperti apa agar sekolah kita tetap nyaman, aman, dan tetap berprestasi walaupun dalam kondisi COVID seperti ini. Itu ya Pak. Nah Pak, yang terakhir nih, apa harapan Bapak ketika masa depan itu kan sudah tetap buka? Apa harapan Bapak ya Pak? Kalau harapan saya, kita tetap tunggu informasi yang baik, informasi yang pasti dari pemerintah. Kapan kita akan bisa tatap muka langsung? Nah, sedangkan kita saat ini sedang ada piloting itu sekolah-sekolah percontohan yang akan dibuka nantinya. Gitu. Tetap kita tunggu informasi dari pemerintah harus seperti apa. Yang jelas kita semua harus menjaga ya 3M itu protokol kesehatan. Tetap kita jaga. Walaupun nantinya ada beberapa sekolah yang akan dibuka, tapi itu harus tetap kita tanamkan. Ya. Kemudian yang saya bilang tadi, kesiapan sekolah sampai di mana? Gitu. Mengenai apa? Mengenai fasilitas yang untuk mendukung kegiatan prokes tadi. Kita punya hand sanitizer, tempat cuci tangan, sekolah selalu bersih, gitu. Ya. Semoga nanti semester depan sesuai dengan apa yang kita harapkan ya Pak. Ya, insya Allah, betul. Nah, baik Pak, terima kasih atas informasinya. Baiklah viewers, itulah informasi yang saya dapat dari Bapak Joko Sunarko. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kunjungan dari dua instansi tersebut sekaligus menutup perjumpaan kita pada program kali ini. Dan untuk bulan depan, sepertinya kami akan lebih banyak menampilkan informasi-informasi berkaitan dengan bulan suci Ramadan.
Saya Mari Chania. Saya Ilham Syafi'i. Pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.